pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota yang sangat saya hormati. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23, penyelenggaraan otonomi di daerah pada saat pemerintah telah menyelesaikan norma standar kriteria dan prosedur untuk pedoman pelaksanaan otonomi daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, maka pemerintah pusat sesungguhnya atas urusan-urusan yang telah diserahkan tadi tinggal mempunyai kewajiban pembinaan dan pengawasan yang disebut dengan Binwas. Nah, pembinaan dan pengawasan umum ada di tangan Kementerian Dalam Negeri sesuai undang-undang, dan pembinaan dan pengawasan teknisnya ada di Kementerian Lembaga Teknis. Berarti kalau untuk urusan pendidikan ini tentunya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Karena itu pada poin A ini disebutkan pembinaan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ini adalah tanggung jawab kami. Ya kan? Kedua, koordinator penyelenggaraan urusan secara nasional. Itu juga tanggung jawab kami di Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan anggaran pemerintah daerah. Itu juga tanggung jawab kami di Kementerian Dalam Negeri. Dan fungsi harmonisasi. Yang teknisnya tentunya ada di instansi teknis. Nah, oleh karena itu Kemendagri selalu mendorong agar pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan dana APBD-nya untuk mensukseskan tugas utama. Apa tugas utama pemerintah daerah yang dipikul oleh gubernur, bupati, dan wali kota? Tugas utamanya adalah mengurus dan mengelola urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar. Satu diantaranya adalah pendidikan, ditambah dengan 5 urusan pelayanan dasar lainnya. Pendidikan. Jadi seluruh kekuatan APBD sesungguhnya menurut undang-undang clear harus diarahkan kepada urusan-urusan yang menjadi prioritas. Yang pertama, pendidikan. Nah, tentunya melengkapi hal-hal yang mungkin masih kurang atas APBN yang dialokasikan. Karena kewajiban 20% anggaran itu wajib di semua tingkatan anggaran. APBN 20%, APBD provinsi 20%, APBD kabupaten kota 20%. Nah, seperti itu kira-kira. Oleh karena itu untuk APBN tentunya nanti Pak Dirjen Pak Ihsan akan menjelaskan bahwa untuk gaji segala macam di 2021 penyediaan dana melalui dana transfer umum untuk gaji guru P3K. Nanti Pak Ihsan dapat Pak Dirjen tentunya dengan segala hormat akan nambah penjelasan ini. Ini barangkali Bapak Ibu sebagai tugas umum Kementerian Dalam Negeri. Prinsipnya Pak Menteri Dalam Negeri berpesan bahwa seperti di awal tadi, kita sangat sadar bahwa guru telah mengabdikan dirinya untuk menjalankan tugas negara, tugas kita bersama, yaitu mencerdaskan bangsa. Bagian penting dari struktur untuk mencerdaskan bangsa. Nah itu kami Kemendagri insya Allah akan terus membackup kawan-kawan Kementerian Teknis untuk agar daerah-daerah mempunyai prinsip yang sama atas guru ini. Terima kasih. Hadanullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Sekjen dulu itu. Atau tuh. Bilang sama Pak Tito itu, dia selesaikan itu, kawan baik itu. Siap, Pak. Jadi memang Pak kan ini kan kebijakan di Undang-Undang 23 adalah bagian daripada reformasi yang sudah sangat kita pahami dan kita sepakati pada saat Orde Baru dianggap tidak mampu mencapai pencapaian tujuan bernegara. Yang tadi saya sebutkan bahwa kita merubah strategi pencapaian tujuan bernegara dari politik sentralisasi ke politik desentralisasi. Karena itulah kita menyerahkan kewenangan-kewenangan tadi Bapak, sesuai dengan format Undang-Undang 23. Karena itulah bentuk daripada politik desentralisasi. Maka tapi Pak Sekjen, ini korban ini guru honorer kalau diserahkan ke mereka sementara mereka tidak mau mengangkat karena dari 664 itu ada 300 orang yang direkomendasikan tidak masuk di 664 itu. Iya Bapak. Kira pusat harus turun ini Pak Sekjen. Pak, izin Bapak. Siap. Ya. Jadi Pak, ini kan tadi saya sampaikan ini kan pada saat kita memulai memberikan formasi kepada pegawai P3K sesuai dengan kesepakatan dengan DPR, tapi yang sudah dijelaskan Pak Kepala BKN tadi dan juga masukan-masukan dari DPD, maka kita siapkanlah formasi sampai lebih 1.000 kalau salah saya. Dan itu kan yang diajukan bupati-bupati kan cuma tak sampai separuh. Seperti itu. Nah, itulah persoalannya. Tapi kami menganggap masih memberi ruang bahwa bupati di tahun ini yang anggarannya sedang berjalan realisasinya memang kesulitan
Seperti yang tadi digambarkan wali kota Tangsel. Sebenarnya wali kota Tangsel termasuk wali kota yang mempunyai fiskal yang kuat. Tinggal mau atau tidak menggeser. Alhamdulillah dia bilang sama Bapak tadi dia akan menggeser. Itu pasti bisa kalau dia mau menggeser. Semua daerah pun kalau mau menggeser bisa, Pak. Karena dalam format Undang-Undang 23 2014 itu sudah disebutkan. Siapapun yang menjadi bupati, kewajiban pertama Anda adalah mengurus 6 urusan wajib. 1 yang pertama itu tetap pendidikan, 2 kesehatan. Nah, cuman kan kita tahu bersama nih, pada saat kita turun ke lapangan, bupati kan dihadapkan pada permintaan yang sedemikian masif dan luasnya, bukan hanya soal pendidikan. Itulah yang membuat anggaran di APBD itu, Pak, yang tadi saya sebutkan bagai kain pendek. Bagi perempuan berkain pendek, tarik ke bawah nampak dada, tarik ke atas nampak kaki. Ini Pak. Jadi kami sekarang mengendos seluruh bupati melalui Sekda sebagai ketua panitia anggaran untuk memastikan bahwa di tahun 2022 nanti clear. Tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kalau Pak Menteri, Pak, kita sudah clear, kita sudah terbitkan Permendagri, Pak. Permendagri nomor 6 tahun 2021. Sudah jelas kita jelaskan. Pemda sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan. Gitu, Pak. Jadi dia wajib mengangkat, ya kan? Dengan dana atas pengangkatan formasi P3K tersebut telah diperhitungkan dalam perhitungan DAU yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kebutuhan formasi P3K tercantum sebagai bagian dari belanja wajib. Iya. Yaitu paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer umum. Clear. Jadi apa punishment-nya, Pak Sekjen? Nah, itu Pak, karena kan di tahun 2021 ini pada saat proses ini berjalan kan APBD mereka ada ketok palu, Pak, di akhir tahun 2020 dulu. Karena itu kita masih memberikan dorongan. Ayolah geser anggarannya. Tapi di 2022 nanti nggak bisa lagi, Pak. Kalau 2022 dia tidak patuh pada ini, kita akan beri punishment. Dan saya mohon saran Bapak, jika punishment-nya apa, kita siapkan nanti sepanjang dalam rangka Undang-Undang 23. Reward juga dikasih bagi yang melaksanakan. Saya kira itu akan tertarik untuk cepat. Iya. Betul, Pak. Bahkan Pak Menteri sudah menerbitkan Permendagri 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi daerah. Jadi regulasi sudah cukup semua, tapi memang saya gambarkan tadi tahun 2021 ini sebagai masa transisi, kita masih agak steril. Tapi 2022 insya Allah lah, Pak. Nanti saya mimpin rapatnya. Tentunya berdasarkan saran-saran dari Bapak, insya Allah nanti kami akan rekomendasikan kebijakan. Izin, Pak. Ya, kita selesaikan dulu itu yang sudah pansel itu, prioritaskan itu, selesai itu. Ya, Pak. Ya, kalau bisa akhir tahun ini udah diangkat cepat itu. Apalagi sudah ada pergantian bupati di daerah itu, udah bupati lama yang punya kebijakan seperti itu, yang baru sudah lain. Ya, Pak. Sekjen.